Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video keempat yang dibuat buat mengingatkan kamu masih tetap supaya kamu tetap jadi pribadi yang lebih baik dengan video-video pengingat ini. Agar untuk hari ini kamu dengan segala kesibukanmu ya akhirnya masih sempat menyempatkan diri untuk bikin video. Bagus sekali. Untuk video keempat ini setelah dipikir-pikir ternyata memang yang harus dibahas lagi adalah soal dimana ini penyakitmu, ini satu yang buruk darimu. Tapi sebelum kita sebutkan lagi buat kamu, jangan sampai video-video yang menyebutkan ini jadi kekuranganmu atau keburukanmu ini menjadikan kamu menjadi lebih buruk lagi atau membuat kamu sugesti bahwa ternyata segini banyak keburukanku. Enggak, maksudnya ini ada beberapa keburukan dan kekuranganmu yang perlu kamu perbaiki. Kamu punya mental yang mau maju, punya keinginan untuk jadi seorang yang lebih baik. Makanya dengan seperti ini harusnya jadi motivasi kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Tujuannya seperti di video pertama, agar kamu nggak jadi orang yang sembunyi terus, dimana kamu harus bikin sesuatu, yaitu pilihanmu konten. Dan memang untuk saat ini konten atau video di sosial media itu sangat membantu sekali untuk kamu bisa lebih cepat kalau memang ada keberuntungan atau sebenarnya keberuntungan juga sesuatu yang bisa diusahakan begitu. Jikalau usahamu bagus gitu mungkin ya bahasanya. Jadi ya untuk video-videomu yang kamu buat ini jangan sampai menjadikanmu malah tambah rendah diri ya. Kalau rendah hati harus, tapi rendah diri yang juga harus kamu hindari. Jangan sampai. Oke, untuk judul video keempatmu ini sesuatu yang sangat mengganggu menurutku, sesuatu yang sangat membuatmu menjadi pribadi yang selalu nggak tuntas mengerjakan sesuatu, selalu kurang berani mengerjakan sesuatu. Apa itu? Bisa kita bilang nggak enakan, ya nggak enakan sama orang, nggak enakan sama teman, bahkan bukan teman, orang baru dan sebagainya. Nggak enakanmu itu sangat kentara sekali, basa-basimu itu sangat kentara sekali. Oke, kamu orang Jawa dengan penuh unggah-ungguh dan sopan santun, tapi zaman sekarang itu nggak seperti zaman keraton ataupun zaman dulu. Kamu harus bisa menyesuaikan diri. Didikan dari orang tuamu memang mendidik untuk sopan santun kepada yang lebih tua, tapi itu bekerja atau itu bisa diaplikasikan saat kamu masih di bawah umur ataupun menjadi anak-anak yang harus menghormati orang tua. Tapi seiring berjalannya waktu, umur tambah, apalagi kamu sekarang udah dewasa, harusnya udah kamu bisa bedakan di mana kamu harus menghargai orang, menghormati dan menghargai orang. Itu harus kamu bisa tempatkan begitu. Jadi nggak enak hatimu itu karena memang sudah dari kecil kamu untuk dididik menghormati orang, sopan dengan orang, terbawa sampai ke dewasa. Nah, ini juga harus kamu perbaiki. Jadi ya udah biarin, karena pada akhirnya semua orang punya urusan masing-masing begitu. Walaupun kamu nggak enak hati, gimana pun takut balas budi dan segala macam, akhirnya memang hubungan sosial itu saling bantu aja dan sudah gitu. Nggak enakan apa urusanmu, ya udah kamu kerjakan. Mereka juga gitu kok, pasti juga gitu. Orang-orang yang membuat kamu nggak enak hati itu pasti juga lebih memikirkan diri sendiri dulu.
ataupun urusannya lebih dulu. Itu pasti, dan itu juga harus kamu lakukan begitu. Bukan berarti kamu jadi pribadi yang nggak mau bantu orang ya, tapi kamu harus tahu kapan bantu orang, kapan enggak gitu. Contohnya mungkin kamu bantu orang 1-2 kali oke, nggak apa-apa. Cuman untuk 3 dan 4 kalinya ya udah, harusnya ada sesuatu yang bisa kamu ambil pelajaran dari situ. Itu juga yang masih jadi kekuranganmu. Saya nggak sebut penyakit lagi, aku nggak sebut penyakit lagi. Kita hindari takutnya ada kecenderungan untuk masuk ke rendah diri tadi, jadi kita pakai kekurangan saja. Ya, nggak enakan ini sampai pada akhirnya jauh hari ke depan dan kamu sudah mengalami, dia berubah menjadi ragu-ragu. Ragu-ragu tadi. Ragu-ragu tadi sebenarnya ini juga cikal bakal dari menunda-nunda tadi, video yang sebelumnya. Nah, ini udah disebutin jadi 3 kekuranganmu ya. Dari nggak enakan tadi jadi ragu-ragu, terus jadi nunda-nunda. Itu sebenarnya berkesinambungan begitu. Jadi untuk selanjutnya tolong sekali nggak enakanmu ini harus tetap kamu tekan. Kamu kan belajar stoikisme, harusnya tahu tentang dikotomi kendali dan sebagainya macamnya. Itu harusnya bisa kamu pelajari lagi. Baca lagi buku itu, nggak apa-apa. Walaupun cuman baru 1 buku yang kamu pelajari. Jelas kamu punya mental untuk maju, jadi harusnya ini jadi motivasi, nggak bikin kamu jadi rendah diri tadi. Oke, nggak enakan itu bisa jadi ragu-ragu, bisa jadi menunda-nunda tadi, makanya itu juga sesuatu yang fatal, kekurangan yang harus diperbaiki benar-benar. Itu untuk video keempat. Apakah ada solusi? Karena ini untukmu, pengingat konteksnya atau konsepnya mengingatkanmu, sudah ada mungkin ya solusinya tadi ya, baca buku lagi tentang stoik, tentang dikotomi kendali, terus juga sama orang harus bisa menempatkan cara menghargai dan menghormati tadi. Juga harus disadari bahwa kamu sudah tidak hidup di zaman anak-anak kecil dulu yang mana kamu didoktrin atau diajari maksudnya untuk menjadi patuh, hormat kepada orang yang lebih tua. Kamu sekarang tua, maksudnya kamu sekarang menjadi orang tua, nggak jadi anak-anak lagi gitu. Harus bisa mengambil sikap, karena dari nggak enak hati itu tadi kamu jadi ragu-ragu, menjadi orang yang tidak bisa bersikap. Nah, itu buruk sekali untuk seorang laki-laki, apalagi sudah dewasa, itu sangat buruk sekali. Oke, itu bisa jadi pengingat kamu. Di video keempat ini silahkan kamu beri judul menunda-nunda, dan nanti di deskripsinya jangan lagi penyakit tapi kekuranganmu. Oke. Terima kasih untuk hari ini masih menyempatkan dengan segala kesibukanmu. Sehat terus fisikmu sepertinya memang harus diperbaiki. Kalau kamu butuh rehat saja, nggak apa-apa. Ada beberapa hal yang kamu masih terikat dengan perasaan nggak enak hati tadi, tolong untuk diperbaiki lagi ya. Masih ada kamu, dengan ya bisa kamu tahu ya untuk tanggal dan harinya ini. Kamu akan tahu nanti di kemudian hari nonton video ini, dengan siapa ya aku nggak enak hati. Nah, ini bisa buat pengingat kamu. Oke, terima kasih, teruslah berkembang. Jangan jadi orang yang terbelakang. Nggak apa-apa nggak terkenal, nggak apa-apa nggak jadi superstar. Minimal kamu bukan orang terbelakang, karena kamu punya mental maju dan punya ide-ide cemerlang. Saya rasa kamu bisa ngikutin zaman. Oke, kita perbaiki segala kekuranganmu. Video keempat tuntas. Silahkan, masih ada 26 video lagi, tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.